Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang senantiasa memberikan kepada kita semua, setiap hamba-hambanya, kenikmatan yang tiada berbilang. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah nikmat sehat, yang merupakan nikmat terbesar dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan nikmat Islam yang merupakan kenikmatan teragung bagi kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dan suri teladan bagi kita semua, seluruh umat manusia di atas permukaan bumi ini. Kita sebutkan tadi dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat kesehatan dan nikmat Islam, nikmat keimanan. Kedua nikmat tersebut dan juga nikmat-nikmat yang lain menuntut bagi kita untuk mensyukurinya, untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di antara bentuk syukur adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan beramal soleh. Amalan hati adalah dengan meyakini bahwa segala nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri melalui perasaan yang senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tidak mencela ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedikit banyaknya, sedikit kurangnya sesuai dari apa yang kita rasakan dan kita harapkan. Amal lisan adalah dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dengan mengucapkan kalimat-kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan lisan kita sebagai sarana untuk berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, atau dalam keadaan apapun. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berzikir dan bertasbih, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan anggota tubuh adalah dengan cara menjadikan setiap nikmat sebagai sarana untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sedapat mungkin, sekuat tenaga, kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara mengenai kesehatan, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur banyak hal berkenaan dengan kesehatan ini. Kesehatan adalah merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukur. Di dalam Islam, kesehatan mendapatkan perhatian yang begitu besar dan begitu penting. Karena dengan sehat, manusia dapat beraktivitas dan beribadah, dapat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada Islam, menjaga kesehatan manusia, menjaga badan manusia. Menjaga badan manusia baik dari kesehatan jiwanya,
kesehatan badannya, jasmaninya maupun kesehatan spiritual. Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fi Ushulil Ahkam, beliau mengatakan bahwa tujuan kehadiran agama Islam di atas permukaan bumi ini adalah dalam rangka menjaga agama, dalam rangka menjaga jiwa, akal, menjaga jasmani, menjaga harta dan keturunan. Maka setiap usaha untuk memenuhi kelima tujuan itu, maka sangat dibutuhkan kondisi yang sehat, kondisi yang bisa mengantarkan kita untuk maksimal di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada kondisi sehat, kesehatan badan, kesehatan jiwa, kesehatan pemikiran, kesehatan dukungan dan kesehatan spiritual, maka berbagai upaya untuk memenuhi kewajiban pokok, untuk memenuhi tujuan dihadirkannya agama di atas permukaan bumi ini, maka mustahil untuk bisa dicapai dengan sebaik-baiknya. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa kesehatan merupakan modal pokok dan utama dalam mencapai tujuan agama yang mulia ini. Tujuan Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan kita. Tentu adalah dalam rangka untuk melakukan yang terbaik dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani hidup dan kehidupannya hampir-hampir tidak pernah sakit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu sebagai seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi beliau juga adalah manusia biasa. Manusia biasa yang menyandang sebagai predikat manusia. Artinya antara satu manusia dengan manusia yang lainnya adalah sama, yakni sama-sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sisi-sisi kelemahan. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan kesehatan ini. Manusia tidak kebal dari penyakit. Manusia sangat memungkinkan untuk merasa sakit. Bahkan manusia berpotensi untuk tertular penyakit, baik itu yang disebabkan oleh virus, disebabkan oleh kuman, disebabkan oleh bakteri. Bahkan manusia berpotensi untuk menjadikan dirinya sendiri menjadi sakit dari perilaku-perilaku sakitnya itu. Maka mari kita coba membuka lembaran sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita menemukan sebuah fakta yang luar biasa, fakta yang mencengangkan. Kenapa demikian saya katakan, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah? Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia yang dalam perjalanan hidupnya juga dijalani sebagai kehidupan manusia, maka hampir-hampir saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sakit. Atau dengan kata lain, beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Maka jika kita telusuri lebih mendalam lagi, kita coba mengungkap bagaimana kondisi dan keadaan sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita menemukan dalam sejarah, dalam sirah
kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setidaknya hanya sekitar 3 kali saja mengalami keadaan sakit sepanjang kehidupannya, sepanjang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sakit yang dialami beliau alaihi salatu wassalam itu bukan karena disebabkan oleh dirinya sendiri, bukan karena perilakunya, bukan karena kecerobohannya, atau bukan karena kelalaiannya beliau alaihi salatu wassalam di dalam menjaga kesehatannya. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami keadaan sakit itu disebabkan karena faktor eksternal yang memang ada unsur-unsur tertentu yang sengaja ingin menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit. Maka dari sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita menemukan ketiga keadaan yang menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seorang laki-laki Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disihir dengan menggunakan media sisir atau gigi sisir. Ya, sisir rambut sehingga rambut dan kulit beliau atau rambut sisir dari rambut dan kulit pelepah kurma yang digunakan oleh Labid bin A'sam dalam menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa seperti telah makan, merasa seperti telah minum, bahkan merasa seperti sudah mendatangi istrinya. Padahal semua itu beliau alaihi salatu wassalam belum lakukan. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diracuni oleh wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Harith. Wanita itu membubuhkan racun labithi pada daging kambing yang hendak dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disajikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, di mana racun yang diletakkan di kambing itu bekerja sekitar 4 tahun dengan efek berupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa urat nadinya terasa putus, sakit kepala, kemudian sering batuk dan panas. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan itu mampu menahannya selama racun itu bekerja. Keadaan yang ketiga adalah rasa sakit lainnya yang pernah dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terluka karena berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana banyak peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya dan menghadirkan tidak sedikit luka-luka yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana luka juga itu adalah merupakan kondisi dan keadaan rasa sakit yang dialami oleh seseorang, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 3 keadaan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merasa sakit, dan keadaan kondisi yang kedua itu dapat dihilangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biiznillah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya bahwa ini adalah akibat diracuni, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghilangkannya dengan meruqyah dirinya sendiri dan kemudian melakukan pengobatan. Maksudnya sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketiga peristiwa sakit tersebut membuktikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang benar-benar adalah manusia biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, dan sunnatullah manusia dapat merasakan sakit. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketahuilah saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sakit yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan karena
kesalahan pribadi, bukan karena kecerobohan, bukan karena kelalaian pribadi, bukan karena perilakunya yang dilakukan dengan perilaku-perilaku sakit seperti yang terjadi pada manusia di akhir zaman ini, di zaman sekarang ini. Kebanyakan manusia, kebanyakan kita ini sakit disebabkan karena kelalaian kita, disebabkan karena perilaku kita memang yang sakit, atau kita berperilaku sakit dan kita tidak berperilaku sehat. Dan ini adalah merupakan ibrah, pelajaran berharga bagi kita bahwa sungguh ketika kita berusaha untuk menjaga kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan kita, maka insya Allah kesehatan kita akan senantiasa terjaga. Maka para ahli sejarah dan penulis Sirah Nabawiyah menuliskan bahwa perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dijalani dalam keadaan sehat. Tidak ada perilaku sakit yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menderita atau mengakibatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit, apalagi penyakit. Tidak pernah sekalipun kita mendengar ada seorang ahli sejarah menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit disebabkan karena perilakunya yang sakit. Tidak pernah kita mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami diare. Kita tidak pernah mendengarkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit paru-paru, mengalami asma yang disebabkan karena asap rokok dan debu yang lain-lainnya. Tidak pernah kita mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menderita asam urat, menderita penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena kelalaian atau kecerobohan atau karena perilaku sakit yang dilakukan. Berbeda dengan manusia di zaman sekarang ini, atau kita di zaman sekarang ini. Maksudnya sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita ini, dengan manusia-manusia yang lainnya dalam pendekatan kesehatan. Dalam pendekatan kesehatan. Memang beliau pernah sakit, tetapi sakit yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah karena faktor eksternal yang memang dengan sengaja ada yang menginginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sakit. Maka pada masa sekarang ini, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat banyak orang yang ingin sehat, banyak orang yang sakit dan ingin sehat, rela mengeluarkan begitu banyak harta, begitu besar biaya, begitu banyak uang. Mereka mengusahakan agar supaya kesehatan mereka terjaga. Apalagi yang sudah dalam keadaan sakit, mereka rela menghabiskan hartanya untuk mencari proses pengobatan agar supaya mereka sembuh dari penyakitnya. Maka kita sebagai umat muslim, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua bentuk-bentuk aktivitasnya sebagai manusia. Insyaallah kajian kita akan kita lanjutkan dengan tema mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sakit. Akan kita kaji, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, memberikan kekuatannya dan izinnya kepada kita untuk bisa menelusuri dan mengkaji sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pendekatan kesehatan dalam Islam. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.